Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita sengaja mencari rumahnya Gwen Safira Putri. Ini tadi kita cari di Desa Mungkung Loceret karena informasi yang kita dapat beliaunya berumah di Desa Mungkung Loceret. Tapi ternyata saya cari di sana tidak ada. Kemudian saya cari informasi rumah mertuanya dan akhirnya kita ketemu di wilayah Tanjung Anom. Langsung saja kita datang ke rumahnya, kita cari-cari informasi tentang Gwen Safira Putri. Monggo. Alhamdulillah kita sudah ketemu sama orang tua Dik Gwen Safira Putri. Ya, kita mau tanya-tanya perihal penyakit yang diderita oleh adik Gwen. Ngapunten, paring asma sinten namanya? Supardi. Kalau boleh tahu, dulu tinggal di Mungkung, kenapa sekarang tidak di Mungkung? Dulu kan tempat tinggalnya kan diikut di Mungkung karena untuk ya perjalanan perawatannya pun yang sudah sekian lama ini, akhirnya mulai dari rumah atau ya kendaraan semua kita punya sudah ikut terjual untuk biaya pengobatan perawatan selama ini. Jadinya kita juga sudah tidak punya tempat tinggal di sana, akhirnya kita sementara ya ikut mertua di sini sampai saat ini. Kalau ada tempat tinggal lagi. Kalau boleh tahu, adik Gwen menderita penyakit ini mulai dari umur berapa? Untuk sebenarnya kelainan ini sebenarnya mulai dari dia lahir. Cuma kita baru diagnosa ketahuinya penyakit ini waktu Gwennya usia 45 bulan. 45 bulan. Ya, jadi untuk mengetahui penyakitnya Gwen itu pun terlambat. Jadi dengan kondisinya yang ya udah kerusakan hatinya ya sudah mulai parah, baru kita tahu kondisinya kalau Gwen ini sakit. Mohon maaf, sakitnya sebenarnya detailnya gimana? Untuk diagnosanya Gwen ini kan atresia biliar. Atresia biliar itu ada dua penyebabnya, yaitu penyumbatan di saluran empedunya sama tidak terbentuknya saluran empedunya. Nah, untuk Gwen ini kelainannya adalah karena adanya penyumbatan di saluran empedunya. Jadi cairan yang dari hati yang mengalir ke empedu itu tidak bisa keluar. Akhirnya mulai dari pipisnya warnanya yang kayak teh, BAB-nya yang warnanya pucat kayak dempul itu. Iya. Itu dari sekian bulan sama bola matanya Gwen ini yang selalu kuning. Tidak bisa kayak orang-orang normal warnanya putih, tidak bisa. Akhirnya pada waktu itu umur 5 bulan diagnosanya ternyata Gwen ini mengidap penyakit atresia biliar, penyakit langka yang dari sedikit perbandingannya 1 banding 10.000 penyakit ini. Terus ketika usianya jalur satu-satunya ini untuk penyakit atresia biliar ini hanya ada 2, operasi kasai dan transplantasi hati. Gwen ini sudah menjalani operasi pada waktu itu umur 8 bulan, operasi kasai di RSUD Dr. Sutomo. Karena kita mau ambil jalur yang operasi transplantasi hati karena terbentur selain di biaya juga di Surabaya tidak bisa. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk operasi kasai. Operasi kasai. Ya, itu di mana operasinya? Operasi kasai itu membuatkan saluran yang dari hati, dari empedunya itu langsung disambungkan ke usus besarnya. Jadi cairan yang dari hati sama empedunya itu langsung dikeluarkan langsung ke usus. Jadi nanti keluar ya bercampur kayak bareng sama pipis, bareng sama BAB-nya itu. Ya, selama ini adik Gwen ini
menjalani perawatan di rumah sakit mana? Selama ini mulai dari usia 4 bulan itu sebenarnya masuk di RSUD Nganjuk, perawatan 1 bulan, tidak ada perubahan karena kondisinya yang semakin parah, akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ya karena masa pandemi ini, Gwen terakhir perawatan itu tahun baru kemarin. Ketika ada masa pandemi ini sudah hampir 2-3 bulan ini tidak bisa ke Surabaya. Akhirnya Gwen selama ini karena masa pandemi ini akhirnya dirawat di RSUD Nganjuk. Dengar-dengar jenengan ini kerjanya di tempat rosok. Ya. Gimana itu ceritanya, kerjanya di daerah mana dan nuwun sewu penghasilannya sekitar berapa? Karena kondisi anak saya yang sakit, saya juga tidak bisa meninggalkan anak saya, kan pekerjaan juga akhirnya saya nyari yang seadanya dulu di dekat sini. Saya kerjaannya di rosok plastik gitu. Ya. Sehari itu saya gajinya 45.000 per hari. 45.000 per Ya, hari, harian ya? Harian, bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tiap Sabtunya kan nanti gajian. Hari Sabtunya kalau masuknya pukul jam 7 sampai 7 jam pagi. 4 sore. Cuma kadang-kadang kalau nggih molor padahal jam 8, jam 9 baru berangkat soalnya tasik rawat niki nggih. Gantung rawat niki. Nggih nuwun sewu kalau boleh tahu rumah terjual, motor terjual tadi untuk perawatan kira-kira itu total semuanya mulai dari pertama didiagnosa sampai dengan sekarang sudah habis, itu habis berapa kira-kira? Hampir 100 juta. Hampir 100 juta itu termasuk itu tadi Buat penjualan rumah ya, penjualan motor, terus nanti perawat yang kadang-kadang ya biasa hari-hari juga buat beli susunya, terus untuk biaya kita hidup sehari juga gitu. Selama ya kurang lebih hampir perjuangan Gwen 1 tahun lah, mulai dari usia 4 bulan sampai sekarang. Dan ini nuwun sewu ini yang menyuruh atau memberi rujukan harus ke Jakarta, rumah sakit mana? RSUD Dr. Sutomo yang Surabaya. menjadi ya, soalnya ini kan perawatannya sebelumnya di sana. RSUD Dr. Sutomo dan menyatakan operasi kasai yang kemarin dijalani itu sudah dinyatakan gagal karena bola mata Gwen yang masih kuning sama tubuh Gwen juga masih kuning serta pembengkakan di livernya juga terus makin bengkak. Akhirnya Surabaya menyatakan bahwa operasinya sudah gagal dan makanya itu sudah dikeluarkan rujukan untuk segera perawatan berikutnya ke Jakarta, RSCM gitu. Dikasih tahu kira-kira ke sana itu perkiraan biayanya berapa? Untuk biaya ya selain biaya hidup, selain untuk perawatan Gwen, misal kita tidak ada pengcoveran BPJS Ya. 1,5 M. Jadi butuh dana 1,5 M. Itu kalau tidak ada pengcoveran dari Tidak. BPJS. Tapi nuwun sewu, apa tidak punya BPJS jenengan? Sebelumnya kan Gwen pakai SKTM. SKTM. Ya. Karena di Jakarta itu tidak terima SKTM, akhirnya diharuskan untuk pengurusan BPJS. Dan saya nyoba ngurus kemarin yang nyoba ngurus BPJS yang dari pemerintah itu, Ya. ternyata prosedurnya sangat lama. Akhirnya saya disarankan untuk ke BPJS Mandiri. BPJS Oke, Mandiri. saya ngurus ke BPJS Mandirinya kelas 3. Kelas 3. Jadi sudah ngurus BPJS. Namun sekarang Setelah diurus berarti kan biayanya tidak harus tidak penuhnya 1,5. Iya. Itu kira-kira yang dibutuhkan untuk biaya apa saja? Mulai dari biaya lab, screening pendonornya, sama nanti lab untuk pendonornya juga, pemeriksaan lain sama obat-obatan juga, serta biaya hidup di Jakartanya. Ya kurang lebih kita masih ada kekurangan dananya hampir 100 sampai 200 juta. Oh, itu yang biaya yang harus dikeluarkan selain dari BPJS Mandiri itu tadi. Soalnya ada obat-obatan yang ada yang sebagian ditanggung BPJS-nya sama tidak. Karena transplantasi itu BPJS itu ternyata hanya mengcover si pasien bayinya. Untuk pendonornya tidak. BPJS hanya mengcover di Gwen saja ya. Nanti Untuk kalau pendonornya itu kita keluarin biaya sendiri.
Oh, meskipun keluarga. kita punya BPJS. Jadi tidak bisa digunakan Tidak bisa digunakan. karena masih satu keluarga. Bukan masalah. Gitu. Cuma gimana ya? Mungkin karena aturan dari BPJS atau gimana kita nggak ngerti. Cuma terakhir informasi yang kita cari seperti itu. Jadi bayinya ditanggung BPJS-nya. Cuma nanti untuk yang orang tua mulai dari screening, lab, obat-obatan ternyata ada yang kita nggak ditanggung BPJS-nya. Jadi makanya harus biaya sendiri. Ya, setelah BPJS ini jadi membutuhkan dana sekitar 100 sampai 200 juta. kurang lebih 200 juta ya. Ngapunten sampun gadah pinten? Kita pernah menggunakan penggalangan dana Iya. di media sosial yang kita bisa itu, Iya. bisa.com itu sampai saat ini sudah terkumpul 2,6. 2.600.000. Ya, karena selama perawatan Gwen ini saya kondisinya sebagai orang tua juga nggak ada. Akhirnya biaya itu juga sampai saat ini kadang saya cairkan, Mas. Buat keperluan gitu, ya. Beli susu, beli obat-obatan yang nggak di cover BPJS juga, terus ada perawatan selama rawat inap, wirawiri ke rumah sakit selama ini. Akhirnya saya gunain biaya yang dari kitabisa.com itu. Kita pakai buat itu. Kalau susunya pakai susu apa? Seharusnya susunya Gwen itu Peptamen Junior Ya. per 400 gramnya itu 350-an. 400 gram jadi berapa hari? Seharusnya 3-4 hari. 3-4 hari seharusnya. Tapi karena ya kadang-kadangnya kondisinya kita juga akhirnya ya kadang-kadang tak buat 1 minggu. Diencerkan. Oh ya. Agak tak encerkan. Maju banyu. Ya, maju banyu 1 mingguan gitu. Terus karena belakangan ini ya saya juga ada libur, pekerjaan saya juga diliburkan, akhirnya udah hampir 1 bulan atau 2 bulan ini susunya saya ganti ke Nutren Junior. Harganya lebih dari separuhnya susu yang Peptamen itu. Nuwun sewu, kemarin itu saya melihat di berita itu kok Dek Gwen ini dikunjungi sama bupati dan jajarannya itu mohon maaf, apa sudah dibantu apa belum? Alhamdulillah kita sudah menerima bantuan dari Bapak Bupati juga, dari Ibu beserta. Terus kita juga sudah ada bantuan juga dari komunitas-komunitas yang peduli. Kita sudah menerima bantuan, sama dari pemberitaan kemarin ya juga sudah ada yang memberikan perhatian sama Gwen, bantuan juga. Selain bantuan dari teman-teman yang tadi, komunitas-komunitas juga dari pemerintah daerah, itu masih ada kekurangan banyak atau sedikit? Untuk kekurangan biayanya ya masih kurang banyak. Ya. Harapannya bagaimana? Kita berharap semoga penggalangan dana buat Gwen juga bisa segera terkumpul, bisa setidaknya harapan kami ya banyak hati yang terketuk untuk mengulurkan bantuan untuk Gwen. Sedikit banyaknya kami harapkan sudah banyak membantu, setidaknya untuk perawatannya Gwen, biar Gwen juga dananya semakin cepat terkumpul, Gwen juga bisa semakin cepat untuk berangkat ke Jakartanya untuk menjalani prosedur perawatan transplantasi hatinya juga, biar Gwen juga bisa kembali sembuh kayak anak-anak lainnya, tumbuh sehat, biar nggak sakit-sakit lagi, biar sembuh kembali ya semula kayak anak-anak lainnya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat semua pihak, Pati, jajarannya, komunitas Nganjuk Peduli, semua komunitas yang sudah mau membantu untuk penggalangan dana Gwen, udah mau mengulurkan bantuan untuk Gwen. Semoga penggalangan dana buat Gwen juga semakin lancar, dan kami orang tua mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu untuk penggalangan dana Gwen. Semoga ya Allah yang bisa membalas semua atas bantuan jenengan.
Baiklah para netizen yang terhormat dimanapun berada, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Supardi, yaitu orang tua dari Dik Gwen. Kami berharap bantuan dari netizen budiman semuanya dimanapun berada, berapapun nominalnya, insya Allah sedikit demi sedikit akan terkumpul dan mengurangi beban Bapak Supardi sebagai orang tua Dik Gwen. Saya kira cukup sekian, saya mau mohon pamit Pak Supardi. Ya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dan konco-konco nyuwun pamit. Terima kasih Pak Supardi.